Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ronaldeka Putra, IPM 1517051151 dari jurusan Ilmu Komputer 2015 Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari select atau perintah SQL, yaitu to char, decode, dan sum. Baiklah, kita akan langsung saja kita buka di sini Oracle eacademy.oracle.com. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu to char. Kita lihat di sini, to char. To char berfungsi kebalikannya, yaitu mengubah tanggal menjadi bertipe string. Misalnya tanggal hari ini kita lihat yaitu tanggal 2 Juni 2017. Nah, di sini kita tulis perintahnya yaitu select to char sysdate dengan tipenya yaitu tahun, bulan, dan hari. Kita running. Nah, dia akan keluar seperti ini. Keluar tanggal yang ada pada hari ini. Itu adalah fungsi dari to char. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan fungsi dari sum. Sum ini, nah di sini kita lihat sum ini digunakan untuk mencari jumlah dari sekumpulan data yang ada. Contohnya, kita akan menampilkan departemen ID, manager ID, dan sum. Sum dari salary. Nah, departemen ID dan manager ID ini ada di tabel employees. Lalu kita group by departemen ID dan manager ID. Langsung kita running. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya. Kita lihat di sini ada departemen ID. Di sini departemen ID, manager ID, di sini ada manager ID, dan sum. Sum dari salary, jumlah dari salary-nya. Jadi departemen ID-nya 60, manager ID-nya 103, jumlahnya itu 10.200 salarinya. Begitu juga selanjutnya. Nah, itu adalah fungsi dari sum. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari decode. Nah, fungsi decode yaitu menyediakan fasilitas pencocokan seperti yang dikerjakan oleh case if, then, dan else. Nah, di sini kita akan menampilkan last name, job ID, dan salarinya. Nah, apabila job ID-nya itu IT Proc, maka rumusnya itu 1 dikali 1,10 dikali dari salary. Jika salarinya ST select ini, maka rumusnya 1 kali 1,5 kali salary. Nah, jika job ID-nya adalah SRF, maka rumusnya itu 1,20 dikali salary. Nah, jika job ID-nya keluar dari 3 ini, maka dia akan memunculkan salarinya sendiri tanpa dikalikan dengan yang lainnya. Langsung di sini kita running. Nah, sudah keluar di sini. Kita lihat di sini job ID-nya SRF, nih SRF 1,20 kali salary. Tadi awalnya 11.000 jadi 13.200. Terus
Terus ini add press job ID-nya tidak ada di sini, maka dia tetap 24.000, maka tampilannya juga 24.000. Begitu. Itu adalah penjelasan dari Decode. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Perkenalkan, saya Megi Deviana, NPM 1517051134 dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung 2015. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi max, NVL, dan NVL2 pada SQL. Langsung saja kita fokus ke SQL-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel employees. Pertama, kita akan membahas tentang fungsi max. Nah, fungsi max adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terbesar dari suatu kolom. Nah, sintak dasar dari fungsi max adalah select mix column name from table name. Nah, misalkan nih, kita di tabel employees. Nah, di tabel employees ini ada salary atau gaji, ada employee ID, kemudian kita mau cari nilai kolom name-nya, kita ganti dengan misalkan salary. Kemudian tabelnya kita ganti dengan employees. Dan kita running. Nah, atau mau yang lain ya, kita mau nyoba ini ya, kita ganti dengan employee ID. Employee ID. Dan tabelnya employees. Nah, ini ya, kemudian yang kedua kita akan bahas tentang NVL. NVL adalah fungsi yang akan membandingkan apakah dalam database terdapat nilai nol dan menggantinya dengan sebuah nilai yang tidak nol. Hal ini dikarenakan jika dalam suatu database terdapat nilai nol, maka untuk beberapa fungsi tidak bisa mengolah nilai nol, sehingga hasilnya akan menyebabkan data tidak konsisten. Nah, sintak penulisan NVL adalah NVL ekspresi 1, ekspresi 2. Di mana ekspresi 1 adalah ekspresi yang mungkin mengandung nilai nol, dan ekspresi 2 adalah nilai untuk mengganti nilai nol tersebut. Jadi, jika ekspresi bernilai nol, maka fungsi akan mengembalikan ekspresi 2 dan mengganti nilai dari ekspresi 0 dengan nilai ekspresi 2. Dan jika ekspresi bernilai tidak nol, maka fungsi akan tetap mengembalikan nilai dari ekspresi tersebut tanpa diubah. Contohnya, kita pakai select class name NVL ekspresi 1. Nah, ekspresi 1 kan yang mungkin memiliki nilai 0. Misalkan di salary tadi kan, di gaji itu kan ada karyawan yang tidak memiliki komisi nih. Jadi itu berkemungkinan dia memiliki nilai 0. Commission
Nah ya, ekspresi 1 yang dia mungkin memiliki nilai 0. Kemudian ekspresi 2-nya, dia itu akan mengganti, jika dia itu bernilai 0 maka akan digantikan dengan ekspresi 2 ini. Kita lanjut ke materi yaitu NVL2. NVL2 ini hampir sama dengan NVL. Bedanya, pada NVL2 ini menggunakan 3 buah ekspresi. Jadi di NVL2 ini ada ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3. Di mana ekspresi 1 adalah ekspresi yang mungkin mengandung nilai 0. Ekspresi 2, nilai yang dikembalikan jika ekspresi tidak 0. Ekspresi 3, nilai yang dikembalikan jika ekspresi bernilai 0. Nah, langsung ke contohnya. Kita select last name NVL2 ekspresi 1 commission langsung kita running. Nah, ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah fungsi min. Min merupakan kebalikan dari fungsi max, yaitu digunakan untuk mencari nilai minimal atau nilai terkecil dari sekumpulan data yang ada. Langsung saja sintaknya. Maksud dari sintak ini, kita akan mencari nilai minimal dari tabel karyawan yang ada. Kita running. Nilai minimal dari tabel karyawan adalah 100. Yang kedua, kita akan membahas tuchar.
sendiri berfungsi untuk mengkonversi data yang bertipe nomor atau angka, date atau tanggal, menjadi karakter. Sintaknya select to chart system day, month, years. Dari tahun bulan. Kita running. Hasilnya 2 Juni 2017. Karena kita mencari karakter dari tanggal, bulan, dan tahun. Fungsi selanjutnya adalah fungsi case. Fungsi case. Case merupakan alternatif penggunaan if, then, else pada pemrograman. Sehingga dengan menggunakan fungsi case, kita dapat memberikan hasil berdasarkan 9 kondisi yang telah ditetapkan. Ekspresi case. When kondisi 1, then hasil 1. Kemudian when kondisi 2, then hasil 2. When kondisi n, maka hasil n. Sehingga hasil kemudian selesai. Nah, ini catatan dalam penggunaan case. Di sini kita bisa lihat penggunaan else merupakan optional, jadi bisa digunakan, bisa juga tidak. Kemudian jika tidak ada satupun kondisi yang memenuhi, maka case akan mengembalikan nilai 0. Yang ketiga, case bisa digunakan menggunakan logika and dan or juga. Kita langsung ke sintaknya. Jadi maksud dari error, kita cek lagi. Saya programming case owner and issue is the owner is system, then the owner is system, else if the owner is another value and run others. Jadi maksud dari tabel ini, dari perintah ini,
sini kita memilih nama tabel. Jadi ketika SCS itu, maka keluarannya adalah SMS. Kita tinggal cek. Sedikit lama. Nah, ini hasilnya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arya Dinata, NPM 1517051179. Saya akan menjelaskan tentang count, AVG, dan null if. Pertama-tama, count itu fungsinya untuk menghitung jumlah pada sebuah kolom. Nah, contoh dalam programnya adalah contohnya select, kita tulis count, di sininya salary, kita buat salary from employees, kita run. Nah, di sini terdapat 20. Jadi jumlah kolom salary seluruhnya ada 20. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang AVG atau average. Ini fungsinya menghitung jumlah rata-rata pada sebuah kolom. Contoh programnya kita buat select, kita tulis AVG. Misalnya di sini kita tulis salary, terus di sini from employees. Nah, kita coba run. Nah, jumlah rata-rata dari kolom salary-nya ini adalah 8775. Selanjutnya saya akan membuat null if. Contoh program null if ini select null if 11,11. Di sini kita gunakan dual, from dual, maka hasilnya adalah 0. Jika kita gunakan seperti ini, dia akan membaca angka pertama yang tertulis. Kita tunggu.
sini muncul angka pertama seperti yang tertulis di sini. Maka dia hasilnya bukan 0. Ya, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.